Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Hari ini Ibu akan bahas apa yang kalian udah kerjakan di minggu lalu atau explore tentang, mudah-mudahan masih ingat tugasnya kemarin yang menjawab pertanyaan sistem imun. Oke, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada non-spesifik, yang kedua spesifik. Nah, keduanya ini dibedakan berdasarkan kemampuan mengenali lawannya gitu loh, zat asingnya. Nah, berarti tentu saja yang namanya non-spesifik berarti dia tidak mampu untuk mengenali secara spesifik gangguan apa sih yang datang kepada tubuh gitu ya. Sementara itu kalau spesifik dia mampu mengenali. Kapan terjadi non-spesifik? Non-spesifik terjadi ketika gangguan itu datangnya lewat pertahanan pertama tubuh. Misalnya kayak kulit gitu, untuk zat asing masuk ke tubuh itu kan harus ngelewatin bagian terluar dari tubuh. Kayak misalnya corona, berarti kan harus ngelewatin saluran pernapasan dulu ya. Kalau misalnya ada gigitan nyamuk atau alergi debu, itu pasti harus kenain kulit dulu. Itu yang bersifat non-spesifik dulu. Pertama ngelewatin non-spesifik dulu, nggak bisa dikenalin. Kemudian kedua, kalau dia berhasil melewati non-spesifik, maka selanjutnya dia pasti akan bertemu dengan yang spesifik untuk dibunuh lebih lanjut. Jadi ini ibaratnya yang spesifik itu adalah lanjutan tingkatan dari non-spesifik. Jadi spesifik itu kalau zat asing yang mampu melewati pertahanan non-spesifik maka akan di-kick sama spesifik. Begitulah mekanisme sistem imun tubuh kita ya. Oke, yang non-spesifik itu ada siapa aja sih gitu ya. Sistem imun saya singkat non-spesifik. Tentu aja ada pertahanan kita, kulit yang nggak paling luar. Itu udah Allah ciptakan gitu ya. Terus ada silia di saluran tenggorokan ya. Misalnya di saluran tenggorokan ada silianya. Kalau ada debu masuk ke sini, ini disapu ke atas sehingga kita bersin ya. Jadi silia, ada kulit, kemudian ada mukus itu lendir. Seperti di hidung ada lendir yang merangkap kotoran. Kemudian air mata juga bagian dari sistem imun non-spesifik. Keringat juga demikian. Ya, itu adalah beberapa contoh sistem imun non-spesifik. Kemudian ada lagi namanya sel fagosit atau pemakan. Jadi misalnya ada zat asing tertentu yang mencapai titik tertentu dari tubuh, maka akan difagosit atau dimakan, ditelan. Kemudian ada sistem komplement. Sistem komplement ini bisa berupa antimikroba ya. Nah, jadi kelemahan dari non-spesifik itu dia nggak bisa mengenali gangguan apa sih yang datang. Dia cuma tahu bahwa di tubuh itu ada kerusakan. Misalnya tangan kamu tergores sama pisau. Tubuh itu belum bisa ngenalin ada apa sih. Cuma reaksinya adalah adanya reaksi dari adanya imun non-spesifik. Pertama, merah, bengkak ya. Nah, ini yang dikenal dengan inflamasi. Jadi pembengkakan dalam tubuh itu sebagai respon adanya gangguan pada imun non-spesifik. Maka berarti misalnya bengkak terjadi di mana? Di kulit ya. Itu sebagai respon dari non-spesifik. Kita belum tahu kenapa sih kulit ini bengkak, karena sifatnya adalah non-spesifik. Ketika zat asing itu berhasil melewati kulit kemudian masuk ke organ, nah di organ masih ada pertolongan oleh sel fagosit. Ini letaknya di organ. Ya, ini juga di dalam, udah semakin dalam. Kalau udah berhasil lewatin organ, maka akan masuk ke yang spesifik. Nah, dalam spesifik kita nanti akan membahas tentang limfosit atau sel T dan sel B. Karena tugasnya dia mampu mengenali, maka sifatnya adalah menghancurkan mikroba tertentu yang sudah dikenali. Contohnya kayak sekarang corona. Ya. Ciri-cirinya imun spesifik adalah ditemukannya antibodi pada tubuh. Antibodi ini zat yang melawan zat asing. Makanya kalau rapid test pada penyakit COVID, nah kalau darahnya ditemukan ada antibodi, di darahnya ada antibodi untuk COVID,
maka orang tersebut berarti dalamnya udah ada COVID-nya, udah ada coronanya. Berarti orang tersebut sistem imun spesifiknya udah bekerja. Kenapa? Karena non spesifik sudah gagal untuk menghalau zat asing tersebut. Gitu ya. Ini adalah sistem imun non spesifik. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang sistem imun spesifik. Oke, hari ini segini dulu mengenai sistem imun. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.